saya Rufiana dari kelas TMT 3C dengan NIM 1262012010032 akan menjelaskan mengenai sejarah matematika. Langsung saja ke pembahasan berikut ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai matematika Mesir kuno, Babilonia, Yunani, Cina, dan juga India. Untuk yang pertama yaitu matematika Mesir kuno. Matematika Mesir kuno itu muncul melalui gagasan Aristoteles dalam bukunya Metafisik dan juga melalui pandangan Proclus. Gagasan Aristoteles berbunyi sains matematik berasal dari Mesir karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu luang yang cukup. Sedangkan pandangan Proclus yaitu bunyinya sebagian besar catatan sejarah mengatakan geometri adalah ilmu yang pertama ditemukan di Mesir, yaitu berasal dari pengukuran luas tanah. Nah, pendapat Mesir kuno 2 ini adalah muncul akibat kebutuhan praktis. Nah, untuk yang pertama yaitu sejarah penemuan matematika Mesir kuno, yaitu pada saat invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798. Yang pertama yaitu batu Rosetta. Batu Rosetta seperti gambarnya, dan batu Rosetta ini digunakan untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. Karena pada saat itu catatan sejarah peradaban Mesir kuno ditulis dalam naskah yang belum mampu dibaca siapapun dan juga belum bisa diterjemahkan. Selanjutnya yaitu penemuan kedua yaitu papirus Rin atau disebut dengan Ahmes, dan ketiga yaitu papirus Golenishev atau papirus Moskow. Nah, seperti inilah gambarnya papirus Rin dan juga papirus Golenishev. Nah, kenapa kok disebut papirus? Karena papirus ini adalah alat tulis sederhana yang berasal dari kulit batang pohon yang dikeringkan dan dianyam sehingga bisa untuk menulis. Papirus ini adalah lembaran atau media pada masa lalu untuk mendokumentasikan gambar ataupun tulisan. Ya, yang kedua ini disebut dengan papirus Rin karena dibeli oleh A. Henry Rin dari Inggris, kemudian diserahkan kepada British Museum. Papirus Rin berupa risalah matematika yang menyerupai buku petunjuk praktis dan mengandung 85 soal yang ditulis dengan huruf hieratik oleh Ahmes, termasuk sumber utama tentang matematika Mesir kuno yang terbit pada tahun 1927, berisi cara menyelesaikan aritmatika dan geometri, mengalihkan dan membagi, juga luas lingkaran. Nah, papirus Rin ini ditemukan pada tahun 1650 sebelum Masehi, yang awalnya adalah salinan kerajaan tengah pada tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu papirus Golenishev. Nah, papirus ini berisi soal naskah atau soal cerita, metode untuk memperoleh volume 5 terpenggal, dan juga cara menyelesaikan perhitungan piramida terpotong. Selanjutnya yaitu matematika Babilonia, dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia atau yang saat ini dikenal dengan Irak sejak permulaan Sumeria hingga peradaban Helenistik. Ditemukan lempengan pada tahun 1800 sampai dengan 1600 sebelum Masehi yang ditulis dalam tulisan bentuk paku, meliputi topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, perhitungan bilangan reguler, inverse perkalian, dan bilangan prima kembar. Nah, lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linier dan kuadrat. Lempengan sendiri yaitu ditulis ketika tanah liat masih basah, kemudian dibakar dalam tungku ataupun dijemur di bawah terik matahari. Nah, ditemukan juga penentuan nilai akar kuadrat. Mereka mengukur keliling lingkaran dengan 3 kali diameter dan luasnya adalah 1/12 kuadrat dari lingkaran. Dengan itu, dalam sejarah kuno ditemukan nilai pi adalah 3 dan 1/8. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60, yaitu seksagesimal adalah serupa dengan fraksi desimal.
Selanjutnya yaitu matematika Yunani. Matematika Yunani dicetuskan oleh Thales dari Miletus kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi dan juga Pythagoras dari Samos kira-kira 582 sampai 507 sebelum Masehi. Nah, Thales itu mengenalkan struktur logika dalam matematika. Terbukti ketika 200 tahun setelah kematian Thales dikenalkan bangsa Yunani struktur logikanya. Nah, kemudian Pythagoras itu mendirikan mazhab Pythagoras yang bunyinya matematika yang menguasai semesta dan memulakan pengkajian matematika serta sebagai penemu teori Pythagoras. Mazhab Pythagoras ini juga menemukan bilangan irasional. Nah, yang ketiga, sejarawan menghargainya karena peran utamanya dalam pengembangan matematika Yunani yaitu berupa teori bilangan dan geometri ke dalam sistem logika utuh menurut definisi yang jelas dan teorema yang terbuktikan. Yang keempat yaitu matematika Cina. Matematika Cina itu menggunakan sistem notasi posisional bilangan desimal atau bilangan batang di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan antara 1 dan 10, sedangkan sandi-sandi lainnya itu sebagai perpangkatan dari 10. Yang kedua, karya tertua yang masih terawat mengenai geometri di Cina itu berasal dari peraturan kanonik filsafat Mohisme kira-kira tahun 330 sebelum Masehi yang disusun oleh para pengikut Mozi pada tahun 470 sampai 390 sebelum Masehi. Nah, yang ketiga, informasi matematika Cina kuno itu hangus terbakar pada Kekaisaran Qin, yaitu pada tahun 212 sebelum Masehi. Nah, namun setelah kejadian pembakaran buku itu pada masa dinasti Han, yaitu pada tahun 202 sampai 220 sebelum Masehi, itu menghasilkan karya matematika sebagai perluasan karya-karya yang sudah hilang. Untuk yang keempat, bangsa Cina itu juga membuat penggunaan diagram kombinatorial kompleks yang dikenal sebagai kota ajaib dan lingkaran ajaib. Nah, dijelaskan pada zaman kuno dan disempurnakan oleh Yang Hu. Yang terakhir yaitu matematika India. Ada beberapa tokoh dalam matematika India ini. Yang pertama yaitu Sulba Sutras, itu menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan, memberikan metode konstruksi lingkaran, menyelesaikan persamaan linier dan kuadrat, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Nah, sedangkan yang kedua ini namanya adalah Panini. Panini ini menggunakan notasi matematika modern, menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Nah, untuk yang ketiga yaitu namanya Pingala. Pingala menggunakan alat tentang sistem bilangan biner, kombinatorika mete bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial, dan juga gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci. Nah, yang keempat yaitu Surya Siddhanta. Surya ini mengenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan juga balikan sinus. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu namanya Aryabhata. Beliau memberikan nilai pi berupa 3,14, mengenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri pertama di India, menghitung astronomi yang akurat berdasarkan sistem heliosentris gravitasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai penemu konsep dasar dalam matematika. Ada dua tokoh, yaitu yang pertama René Descartes dan yang kedua Sir Isaac Newton. Nah, untuk René Descartes dalam bukunya La Geometrie pada tahun 1637 itu mencoba penggabungan dari geometri tua dan patut digunakan dengan aljabar yang masih bayi. Dan penggabungan tersebut disebut dengan geometri analitik atau geometri ordinat sebagai pengembangan lengkap kalkulus. Jadi itu yang dilakukan René Descartes dalam penemuan konsep dasar matematika. Sedangkan Sir Isaac Newton itu sebagai pengikut aliran heliosentris dan juga dikenal sebagai bapak ilmu fisika klasik. Itu tadi teman-teman seputar penjelasan mengenai sejarah matematika dan juga penemu konsep dasar dalam matematika. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.